Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati bahasa Arab khususnya Nahwu yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pembagian jamak. Pada materi yang lalu kita telah belajar tentang mufrad, musanna dan jamak. Jamak itu seperti yang telah kita pelajari bahwa madalla ala aktsar min itsnain, sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua. Pembagian jamak atau taqsimul jam'i di materi kita ini ada di halaman 88 kitab An-Nahwul Wadih juz 2. Untuk penjelasannya mari kita lihat bersama-sama. Taqsimul jam'i, pembagian jamak. Kita sudah tahu bahwa di materi yang lalu kita sudah belajar tentang jamak. Jamak itu definisinya adalah ma dalla ala aktsar min itsnain, sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua. Yanqasimul jam'u ila salasati aqsamin. Jamak terbagi kepada 3 bagian. Hari ini kita belajar tentang beberapa jamak. Jamak itu tidak hanya satu, ada bagian-bagiannya. Beda dengan mufrad, mufrad itu bentuknya cuma satu, tidak ada tanda yang lain di akhirannya atau di awalnya. Begitu juga musanna, musanna hanya satu macam bentuk saja dia, yaitu dengan tambahan alif dan nun. Al-kitabani, al-qalamani, alif dan nun atau ya dan nun. Yang pertama, jam'u taksirin. Yang pertama adalah jamak taksir. Wa jam'u muzakkar salim, dan jamak muzakkar salim. Kemudian yang ketiga jamak muannas salim. Oke. Apa jamak taksir dan apa jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim itu? Mari kita lihat. Yang pertama, fa jam'u taksiri, maka jamak taksir adalah ma dalla ala aktsar min itsnaini, yang menunjukkan lebih banyak dari dua, ditaghayyuri surati mufradihi, dengan perubahan bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir itu adalah sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua dan perubahannya dari bentuk mufradnya. Contohnya kitabun, kutubun, kemudian qalamun, aqlamun, kemudian maktabun, makatibu. Perubahan dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Apa rumusnya? Tidak ada rumusnya. Kita hanya tahu dari hafalan saja. Beda dengan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim ada rumusnya. Kalau jamak taksir tidak ada. Taksir jamak tidak beraturan. Dari kata kassara yukassiru, taksir artinya pecah. Kalau sudah pecah berarti tidak beraturan. Wa jam'ul mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Apa jamak muzakkar salim itu? Ma dalla ala aktsar min itsnaini, yang menunjukkan lebih dari dua, lebih banyak dari dua, bi ziyadati wawin, dengan tambahan waw wa nun dan nun, wa ya'in wa nunin, dan ya dan nun di akhirannya. Jadi jamak muzakkar salim itu baru berumus, beda dengan di atas tadi. Rumusnya adalah tambahannya waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya al-muslimuna, al-munafiquna, kemudian al-mujidduna, contoh di sini. Kemudian yang ketiga, wa jam'ul muannas salim, dan jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim itu? Jamak muannas salim ma dalla ala aktsar min itsnain, yang menunjukkan lebih banyak dari dua, bi ziyadati alifin, dan dengan tambahan alif wa ta'in fi akhirih, dan ta di akhirannya. Oke. Yang ketiga adalah jamak muannas salim, tambahan huruf alif dan ta di akhirannya. Oke, kita lihat di 3 contoh ini. Hadarar rijalu. Kalimat pertama di sini kita lihat ada isim, ya, jamak itu berasal dari isim, ya. Ar-rijalu. Nah, ini jamak. Jamak apa namanya ini? Di sini tidak kita lihat ada tanda jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu tadi tambahannya adalah waw dan nun, ya dan nun. Waw sini tidak ada dan nun, ya dan nun juga tidak ada. Kemudian tanda jamak muannas salim juga tidak ada.
alif dan ta. Berarti ini namanya adalah jamak taksir. Apa asal kata rijal ini? Asal katanya adalah rojul. Rojulun, rojulani, rijal, rijal. Apa rumusnya? Tidak ada, karena namanya jamak taksir, tidak beraturan. Jadi kita tahu hanya dari hafalan saja. Sering mengingat, sering menulis, kita hafal dari situlah nanti. Dari bentuk mufrad, musanna, dan jamaknya. Dan jamaknya itu diulang-ulang kita hafal. Kemudian yang kedua, fazal mujiduna. Otomatis kita lihat di sini jamak. Ada tambahan waw dan nun di akhirannya. Asalnya ini sebenarnya adalah mujidun. Tambahan waw dan nun. Tambahan waw dan nun tadi itu apa? Waw dan nun atau ya dan nun adalah jamak muzakkar salim. Jadi ini dinamakan jamak muzakkar salim. Rumusnya waw dan nun di akhirannya. Kemudian yang ketiga, ja'atil mujiddatu. Oke, al-mujiddatu ini jamak muannas salim ya. Kenapa? Karena kita lihat ada tambahan huruf alif dan huruf ta di akhirannya. Biziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Asalnya adalah mujiddatun. Orang yang bersungguh-sungguh, perempuan. Mujiddatun, mujiddatani, mujiddatun. Alif dan ta. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa jamak itu terbagi kepada 3, jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Jamak taksir itu berasal dari bentuk mufradnya, tidak ada rumusnya. Rumusnya hanya dari hafalan, sesuai dengan namanya taksir, artinya pecah. Kasara yukasir taksir, jamak tidak beraturan. Kalau sudah pecah berarti tidak beraturan. Kemudian yang kedua, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu akhirannya waw dan nun atau ya dan nun. Kalau dia dalam keadaan marfu, waw dan nun. Kalau dalam keadaan majrur, maka akhirannya itu ya dan nun. Begitu juga kalau dalam keadaan mansub. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah yang menunjukkan lebih dari 2, tambahannya adalah huruf alif dan ta. Untuk membiasakan, mari kita i'rab 3 kalimat yang ada di sini. Hadara fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Ini adalah fi'il madhi mabni atas fathah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan yang lain. Kalau bersambung dengan yang lain bisa jadi berubah, dia tidak lagi mabni atas fathah. Misalnya bersambung dengan wawul jamaah hadaru, nah, tidak lagi mabni atas fathah tapi sudah mabni 'ala dhammi liittisalihi bi wawul jamaah. Kalau ini mabni atas fathah ya. Ar-rijalu fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah 'ala al-akhir li'annahu jam'u taksir. Ini adalah fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak sesudah fi'il. Dia marfu' ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Ya karena dia jamak taksir. Fazal mujidduna. Faza fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Nah, fi'il madhi mabni atas fathah. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan sesuatu. Setiap fi'il madhi itu pasti mabni atas fathah. Pasti mabni atas fathah. Zahaba, kharaja, nama, qatala, akala, kharaja, dan sebagainya. Kecuali bersambung yang lain bisa jadi berubah. Al-mujidduna fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu jam'u mudzakkar salim. Al-mujidduna ini adalah fa'il. Kenapa? Karena dia terletak sesudah fi'il. Dia marfu' ya. Setiap fa'il marfu' ya, kedudukannya marfu'. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah waw. Oke, kecuali dia isim mufrad. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tanda rafa'nya adalah dhammah. Marfu' tanda rafa'nya adalah waw. Nah, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Artinya hadara telah datang beberapa orang laki-laki, telah menang orang-orang yang bersungguh-sungguh, tapi ini laki-laki ya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Kemudian tanya atau sakinatul ta'nis, asalnya ini adalah ja'at. Ini sakinatul ta'nis, kemudian kasrahnya ini al-kasruna 'aridun liltiqa'i sakinain, dia di baris kasrahkan karena bertemu dengan 2 sukun ya.
Al-mujiddatu. Ini sukun barisnya, ini juga sukun. Nah, maka ini diganti menjadi kasrah. Al-kasruna aridun liltiqa'i sakinin. Kasrah di sini adalah untuk mengurai, membuka dua sukun. Al-mujiddatu sama ya dengan di atas, fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira 'alal akhir. Li'annahu jama' muannas salim. Kalau jama' mudzakkar salim muannas salim ini marfu'nya dengan dhammah. Mansubnya nanti tidak dengan fathah. Nanti di materi berikutnya akan kita jelaskan bagaimana jama' mudzakkar salim dia dalam keadaan rafa atau dalam keadaan dalam keadaan majrur. Begitu juga jama' muannas salim, bagaimana ketika dia nasab dan bagaimana ketika dia jar. Nanti insyaallah di materi berikutnya akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati bahasa Arab dan nahwu yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita hari ini. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan isi di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita pahami dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.